Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas sejarah bersama saya, Kang Li, di mana pada hari ini kita masih bertemu dalam tema besar yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Dengan judul materi pada hari ini yaitu kita akan mengetahui tentang proses jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Untuk informasi bagi teman-teman, materi ini tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, apabila teman-teman tidak mengerti dalam bahasa Indonesia ataupun ingin memutar dalam versi bahasa Inggris, dipersilahkan mengabaikan video yang satu ini, dan berpindah ke video yang lain yang disediakan dalam versi bahasa Inggris. Oleh karenanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum dimulai kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi kelak karakteristik kolonialisme melalui peristiwa jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Oke teman-teman, jadi kalau kata saya ini adalah quotes yang deep sekali, yang benar-benar maknanya itu sangat berkaitan erat bagaimana kemudian kita sebagai negara dapat tumbuh dan berdiri, dan juga sehingga kita punya kebanggaan akan kita telah memperjuangkan negara kita untuk tidak menghadapi kolonialisme kembali. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Eugene V. Debs, bahwa dirinya mengatakan bahwa sooner or later every war of trade become a war of blood. Dalam artian untuk sesegera mungkin, cepat atau lambat, setiap perang dagang akan menjadi perang berdarah. Ini sebagaimana yang kita lihat juga ya dari proses kolonialisme bangsa kita. Mulanya para bangsa asing itu datang untuk berdagang, mencari keperluan rempah, tapi ternyata mereka datang malah juga untuk menjajah. Baik teman-teman, Malaka Bandaraya bersejarah, Malaka the Historical City. Sebelum itu saya mau bertanya, apakah teman-teman ada yang pernah datang ke Malaysia? Atau semoga suatu saat ya kita bisa melakukan tur bersama, tur pembelajaran ke Malaka. Jadi gak cuma nanti tur berjalan di Sukabumi, tapi juga nanti kita bisa ke Malaka ya. Dewasa ini, Malaka merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Pada tahun 2008, negara bagian ini dinyatakan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia, atau tadi ya The Historical City. Pada mulanya, Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan para Meswara yang juga berhasil mengubah Malaka dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar ini pun kemudian menjadi lebih ramai setelah para Meswara masuk Islam. Sehingga banyak pedagang muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Perang awal di Malaka. Sultan Mahmud Shah mendapat keyakinan dari para pedagang muslim bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Dirinya kemudian menyerang 4 kapal yang sedang berlabuh saat itu, yang membuat Portugis tidak lagi memiliki opsi lain selain perang. Akhirnya setelah itu ya, Diego Lopes de Sequeira yang sebelumnya merupakan utusan Raja Portugis ke Malaka, itu akhirnya pergi minggat gitu ya, orang-orang Portugis itu. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17 sampai 18 kapal berkekuatan 1.200 orang. Perang antara Portugis dan Malaka pun berlangsung selama bulan Juli hingga awal Agustus pada tahun yang sama. Jadi ya kalau Kang Lee sendiri mempelajari kayak oke, berarti penting ya kita untuk melakukan konfirmasi, kayak jangan sampai karena desas-desus akhirnya kita membuat sebuah peristiwa besar yaitu peperangan. Portugis menguasai Malaka. Konflik internal Sultan Malaka dengan putranya yaitu Sultan Ahmad akhirnya melemahkan pertahanan Malaka. Pada akhirnya Malaka pun jatuh ke tangan Portugis, di mana jatuhnya ini tuh juga sebagai bentuk kolonialisasi teman-teman yang disebut era Malaka modern pada tahun 1511. Kolonialisme Portugis di Malaka pun berlangsung hingga tahun 1641. Kendati demikian, Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka dalam upaya menguasai dan memonopoli perdagangan di Bandar Melaka.
Apa saja masalahnya itu? Yang pertama, kekurangan sumber daya manusia, lack of manpower. The second one atau yang kedua ialah korupsi, corruption, dan yang terakhir adalah kekurangan dana ya, lack of fund. Teman-teman, tapi luar biasa ya bagaimana kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis ini juga menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa asing lainnya yang datang ke Nusantara. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing lain yang datang ke Nusantara. Yang pertama ialah British atau Britania, di mana ekspedisi pertama Britania itu dilakukan dalam pimpinan Sir Francis Drake, yang mana mereka ini mendarat pertama kali di Ternate, Sulawesi, dan Jawa pada tahun 1579, akhir tahun 1579. Kemudian ekspedisi Belanda sendiri itu pertama kali dilakukan di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, di mana mereka datang ke Banten pada tahun 1596. Teman-teman bahkan pernah lihat meme-nya gak sih, kayak rempah-rempah ada rempah-rempah gak gitu. Itu lucu banget, teman-teman harus lihat ya meme itu sebelumnya. Ada rempah-rempah gak gitu. Coba kalau dulu kita udah mengenal istilah PO dulu sis gitu kan, pasti mereka balik lagi dan akhirnya buku sejarah kita bakal tipis. Itu meme-nya harus teman-teman lihat. Baik teman-teman, terbentuknya VOC, The Formation of VOC. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun, karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, Heren 17 atau Dewan 17, sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17 orang itu ya, bersatu membentuk VOC pada tahun 1600 yang juga diberikan hak oktroy dari kerajaan Belanda. Ini sebagai bukti juga bahwa Belanda datang ke Indonesia pertama kali itu untuk berdagang, bukan untuk menjajah awalnya. But you have to remember the quotes that I've already sent to you, delivered to you in the early uh, in early material, yang mana hak oktroy diberikan oleh kerajaan Belanda kepada VOC sendiri apa sih? Yang pertama, punya militer atau pasukan perang, bayangkan kongsi dagang punya pasukan perang gitu kan. Lalu yang kedua, punya pemerintahan atau lebih tepatnya gubernur. Makanya kan ada gubernur jenderal yang ditempatkan di daerah-daerah yang mana awal mulanya mereka itu bertujuannya untuk apa? Untuk mengurus aktivitas perdagangan dan juga bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal yang malah pada akhirnya jatuhnya kan jadi ya teman-teman tahu. Lalu yang ketiga juga membuat mata uang sendiri. Yang keempat adalah memungut pajak. Ternyata hak oktroynya ini juga kan jadi kayak VOC itu seperti halnya membangun negara baru. Padahal sebenarnya mereka itu tujuannya untuk berdagang. Baik teman-teman, tentunya setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana jatuhnya Malaka hingga akhirnya bermuara pada kita mengetahui bagaimana VOC ini berdiri, ini sebenarnya saya nggak mau membebankan dengan pekerjaan rumah yang berat, tapi saya hanya mau meminta opini dari teman-teman apa ya hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa ini. Teman-teman silakan sampaikan opini, pandangannya di kolom komentar di Google Classroom ya pada materi yang sama, di mana ini juga menjadi penilaian buat teman-teman. Bagaimana silakan teman-teman mengutarakan pendapat dari materi yang baru saja kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kita sudah sampai di bagian penutup. Sebelum itu, Kang Li mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman menghadiri kelas pada hari ini, dan Kang Li mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kata-kata ataupun penyampaian yang kiranya kurang berkenan di hati teman-teman, sulit dimengerti. Tapi tidak apa-apa, kritik, saran, masukan, pertanyaan teman-teman boleh sampaikan melalui kontak personal yang ada di Salindia berikut ini, atau boleh juga mengirimkan pesan elektronik ya ke alamat yang juga tersedia di sini. Kalau bertemu jangan sungkan, jangan ragu untuk menyapa, bertanya misalnya ketika lagi di pasar atau lagi lari di Jalan Lapang Merdeka. Atas perhatiannya Kang Li ucapkan terima kasih. Hatur nuhun, syekh, sukron, bahul kubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.